Halo, Zakir El Makmur di sini. Di sini pula kita belajar memahami kehidupan lewat aspek puisi, karena puisi dapat memperkaya jiwa kita. Sekurang-kurangnya memahami kehidupan lewat puisi, kehidupan kita menjadi halus, santun, tidak pongah, dan tidak brutal. Dalam memahami aspek kehidupan ini, kita masuki lewat puisi yang saya bacakan, berjudul Memasuki Masa Depan. Puisi ini dikutip dari buku karya saya 79 Puisi Filsafat Harapan Percakapan Kaboru dan Kinawa, diterbitkan oleh Guepedia. Websitenya www.guepedia.com. Memasuki masa depan berartilah untuk diri sendiri dulu, lambat laun harapan tertunaikan, lalu bisa berarti bagi orang lain untuk terus tinggalkan masa lalu. Bersiaplah demi memasuki masa depan. Berikan yang terbaik untuk hari ini, walau hidup tak lepas dari persoalan. Itu menjadikan pribadi lebih mandiri. Memiliki harapan cukup besar, laksana bergemilang permata. Ada lambang kehidupan berpendar, walau bersanding angan tak terkata. Puisi ini semacam ajakan untuk kita agar lebih optimis memasuki masa depan, di mana masa depan adalah suatu keadaan setelah masa sekarang. Walau itu masih bersifat kemungkinan, namun dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk sekalipun, kita harus tetap memasuki masa depan. Dan ini menjadi satu kepastian, bagaimanapun harus ada persiapan memasuki masa depan. Dalam puisi yang tadi saya bacakan, dalam lariknya diingatkan pula, bersiaplah demi memasuki masa depan. Berikan yang terbaik untuk hari ini, walau hidup tak lepas dari persoalan. Dalam kehidupan kita ada saja persoalan. Kemarin ada persoalan telah kita selesaikan. Sekarang ada persoalan lagi harus kita selesaikan. Ketika kita sudah selesaikan, sangat mungkin persoalan sekarang sudah selesai, persoalannya akan datang pun menghadang. Itulah kehidupan. Dalam memasuki masa depan, semua persoalan selalu menghadang. Hidup seperti itu diterangkan oleh novelis Pramudia Anantatur, bahwa pada akhirnya persoalan hidup adalah persoalan menunda mati. Tentu saja persoalan hidup bukan sekedar persoalan menunda mati, melainkan ada hal-hal di dalamnya menjadikan kita lebih bijaksana, lebih mandiri, bahkan sangat mungkin bisa lebih terpuruk frustasi. Dalam puisi yang kita bicarakan ini, hal-hal yang begitu dimaksudkan agar menjadikanmu pribadi lebih mandiri. Dengan demikian, demi memasuki masa depan, kita tidak perlu takut, apalagi takut mati.
Walau betapa hebatnya persoalan yang menghantam, menyertai, menghadang, melilit dan segala rupa, kita harus tetap tegar, tabah, dan optimis. Paling tidak, persoalan hidup memberikan pembelajaran, membuat kita bisa belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan. Ada nasihat indah dari motivator kenamaan Indonesia, Mario Teguh. Dia memberitahukan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Bersama itu, kita pun telah punya sikap dalam hidup ini, sikap hidup yang mandiri. Inilah sebuah sikap hidup untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Jadi persoalan hidup apapun, sedaya upaya, sekemampuan apapun, harus bisa kita hadapi, syukur-syukur bisa kita selesaikan dengan sikap kemantapan diri, sikap membuat kita mampu memandang masa depan penuh optimis, penuh harapan. Dengan demikian, punya harapan, sebagaimana diberitahukan puisi ini, memiliki harapan cukup besar, laksana bergemilang permata, ada lambang kehidupan berpendar. Maka kita pun bisa melihat masa depan kita lebih cerah, lebih optimis, penuh vitalitas, penuh semangat. Selamat memasuki masa depan. Terima kasih. Salam.